Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. World peace. She woke up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Power to end this war, and I think it's going very well. But today I heard, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Marah, itulah yang ditunjukkan Trump saat tahu bahwa Zelensky mengomel dengan keputusan Amerika yang melakukan perundingan dengan Rusia tanpa melibatkan Ukraina. Sebagai negara yang jadi tempat terjadinya konflik, Ukraina merasa seharusnya dilibatkan dalam pertemuan atau perundingan. Zelensky menilai bahwa keputusan Rusia dan Amerika akan merugikan Ukraina. Tapi Trump menganggap jika seharusnya Ukraina tak memulai konflik dengan Rusia. Ucapan Trump ini tentu saja menggambarkan jika mereka tak lagi jadi negara nomor 1 pendukung Ukraina untuk melawan Rusia. Sebaliknya, dari pertemuan di Riyadh baru-baru ini, Amerika memilih untuk bisa memulihkan kerjasama dengan Rusia. Hal yang akan benar-benar membuat Ukraina dan Eropa dalam ancaman besar. Lantas sebenarnya kenapa Amerika lebih memilih bernegosiasi dan membangun koneksi ulang dengan Rusia? Jawabannya adalah kerugian besar Amerika Serikat selama melawan Rusia. Dan inilah ulasan selengkapnya. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack integrity. Selama pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat secara konsisten telah mendukung Ukraina dalam melawan Rusia, baik dari segi militer, ekonomi, maupun diplomasi. Jadi, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Washington telah mengirimkan banyak teknologi perang terbaiknya, seperti sistem pertahanan udara Patriot dan NASAMS, senjata berat seperti artillery howitzer, roket HIMARS, dan tank Abrams, hingga amunisi dan drone yang membantu pasukan Ukraina di garis depan. Selain itu, Amerika juga memberikan paket bantuan keuangan untuk membantu ekonomi Ukraina yang terpukul akibat perang. Menjatuhkan sanksi ekonomi besar terhadap Rusia, termasuk membatasi perdagangan minyak dan gas Rusia, hingga dukungan diplomatik, di mana Biden sering bertemu Zelensky dan para pemimpin Eropa untuk memperkuat aliansi. Sayang, selama hampir 3 tahun konflik terjadi, Rusia tak benar-benar bisa dibuat mundur. Dan saat Presiden Donald Trump terpilih sebagai Presiden baru Amerika, ia menyadari jika dukungan pada Ukraina tak memberikan keuntungan untuk mereka. Justru sebaliknya, Amerika mengalami kerugian yang besar, sehingga pada akhirnya Trump ingin mengakhiri konflik tersebut. Jadi baru-baru ini, saat pertemuan bersejarah dilakukan di Saudi Arabia antara Amerika dan Rusia, di waktu bersamaan, Kepala Dana Kekayaan Kedaulatan Rusia atau Russian National Wealth Fund, Kirill Dmitriev, mengatakan bahwa Amerika Serikat kehilangan investasi sebanyak 300 miliar US dollar karena meninggalkan Moskow. Maksudnya, ia menilai bahwa perselisihan dengan Moskow telah membuat Amerika Serikat mengalami kerugian besar selama ini. 300 miliar US dollar ini kurang lebih sama dengan 4.800 triliun rupiah atau setara dengan APBN Indonesia selama 1 tahun. Dan itu kenapa ia melihat Amerika memiliki beban yang besar saat harus berlawanan dengan Rusia. Dan ia menyebut jika keputusan Trump untuk menormalisasi hubungan dengan Rusia sebagai solusi yang bagus untuk kedua negara. Dan itulah yang saat ini dilakukan Rusia dan Amerika. Meskipun dengan catatan harus meninggalkan Ukraina. Sangat penting untuk memahami bahwa bisnis Amerika Serikat kehilangan sekitar 300 miliar US dollar karena meninggalkan Rusia. Jadi ada beban ekonomi yang sangat besar bagi banyak negara akibat apa yang terjadi saat ini. Dan kami percaya bahwa jalan keluarnya adalah melalui solusi. Kami benar-benar melihat bahwa Presiden Trump dan timnya adalah tim pemecah masalah. Orang-orang yang telah mengatasi sejumlah tantangan besar dengan sangat cepat, sangat efisiensi dan sangat berhasil, ungkap Kirill Dmitriev, sumber Reuters. Trump menanggapi Ukraina yang kecewa. Melihat Amerika tak lagi menjadi pendukung utama Ukraina dalam melawan Rusia, banyak warga Ukraina yang diwawancarai mengaku kecewa. Hal serupa juga disampaikan Zelensky selaku Presiden Ukraina.
di mana di waktu bersamaan saat terjadi pertemuan Rusia dan Amerika Serikat di Arab, Zelensky yang berbicara di Turki mengatakan jika dirinya tak akan menerima keputusan apapun dari pertemuan antara delegasi Rusia dan Amerika Serikat tanpa melibatkan Ukraina. Zelensky mengatakan dan menekankan bahwa negosiasi untuk mengakhiri perang tidak dilakukan di belakang pihak yang terkena dampak utama, dalam hal ini Ukraina. I am convinced that for Ukraine and for our region, for Europe, that it is critical that any negotiations to end the war are not happening behind the backs of the key parties affected by the Russian aggression. Mendengar hal tersebut, Trump yang ditanya pun menjawab jika ia kecewa saat ada yang mengaku tidak mendapatkan kursi. Saat sebelumnya, selama 3 tahun perang, ia punya kursi untuk melakukan negosiasi, namun tak dilakukannya dengan Rusia. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years. And a long time before that, this could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago, without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just. Jawaban dari Trump itu sendiri menekankan bahwa jika Zelensky sudah mendapatkan kesempatan, tapi ia tidak melakukannya. Zelensky dan Eropa justru membuat aliansi yang memicu agresi militer besar-besaran yang dilakukan Rusia, di mana menurut Trump itu seharusnya tidak akan terjadi andai ia jadi presiden. Trump percaya Ukraina seharusnya tak memulai perang dengan Rusia, saat pada kenyataannya hal itu hanya memberikan kehancuran dan kerugian besar bagi Ukraina. Trump juga menyerang penanganan perang oleh Joe Biden dengan mengatakan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat tersebut membiarkan perang terjadi yang seharusnya tidak pernah terjadi, bahkan tanpa Amerika Serikat. Zelensky berharap pada Arab Saudi. Saat ini dengan pertemuan Rusia dan Amerika yang berlangsung di Arab baru-baru ini, dunia akhirnya menyadari jika Amerika telah mengesampingkan Eropa. Dalam pembicaraan konflik Rusia-Ukraina, dalam laporan yang kami kutip dari Newsweek, Letnan Jenderal Keith Kellogg, yang merupakan utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, mengatakan pada hari Sabtu bahwa negara Eropa tidak akan diikutsertakan dalam pembahasan kesepakatan pengakhiran perang. Melihat jawaban dari utusan Trump di Ukraina, Eropa pun menjawab dengan melakukan diskusi para pemimpin negara-negara maju Eropa. Sayang, dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Presiden Prancis itu, sepertinya tak akan memberikan dampak signifikan, apalagi dengan adanya rencana pertemuan Trump dan Putin, usai pertemuan delegasi kedua negara beberapa waktu lalu di Riyadh, Arab Saudi. Sekarang pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan Ukraina? Laporan terbaru menyebut Zelensky akan terbang ke negara Arab seperti UAE dan juga Arab Saudi untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah di Ukraina dan berharap mereka mendapatkan tempat. Di mana saat ini Arab adalah negara yang memegang peran vital dalam setiap perundingan besar negara-negara global. Dengan terbaru, Arab jadi tempat perundingan Rusia dan Amerika, sebelum beberapa waktu ke depan, mereka akan kembali jadi tuan rumah dalam perundingan masalah Gaza. Pada akhirnya, keputusan Amerika untuk mulai merapat kembali dengan Rusia adalah sebuah sinyal besar bahwa peta geopolitik global sedang berubah. Dukungan tanpa batas kepada Ukraina mulai dipertanyakan, terutama setelah miliaran dolar mengalir tanpa hasil yang jelas. Donald Trump yang kembali ke Gedung Putih melihat bahwa konflik ini tidak menguntungkan Amerika Serikat. Dalam pandangannya, perang ini seharusnya tidak terjadi sejak awal, dan solusi terbaik adalah negosiasi, bukan eskalasi. Namun pertanyaannya kini, apakah Ukraina siap menerima kenyataan ini? Apakah Zelensky akan terus mencari dukungan baru dari negara-negara Arab? Atau justru akan mencoba strategi lain untuk tetap bertahan di tengah perubahan arah politik global? Bagaimana menurutmu? Apakah ini akhir dari dukungan penuh Amerika kepada Ukraina? Drop pendapatmu di komentar.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.